Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Nur Wahid Husnul Ihsan dari kelas karyawan Program Studi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan tentang analisa saya, khususnya pada tugas analisis kelayakan software mata kuliah pengembangan sistem informasi. Saya mengambil sampel atau menganalisa dari aplikasi Kamera Connect yang hampir setiap hari saya gunakan, karena hampir setiap hari saya mengoperasikan kamera. Jadi ya, aplikasi ini cukup membantu. Pada analisis kelayakan software ini saya akan berfokus pada pembahasan bug atau error yang sering saya temui atau sering terjadi pada saat menggunakan aplikasi Kamera Connect ini. Ya, jadi pengertian dari bug itu sendiri merupakan kesalahan, cacat, atau ketidaksempurnaan dalam kode program komputer yang menyebabkan perangkat lunak tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ini alasan kenapa software atau aplikasi bisa mengalami bug. Banyak sebenarnya alasannya. Tentunya dari berbagai faktor, mulai dari kesalahan logika oleh programmer, kemudian kesalahan dalam desain aplikasi, hingga masalah kompatibilitas dengan sistem operasi atau perangkat keras tertentu. Apa sih aplikasi Kamera Connect itu? Nah, jadi aplikasi Kamera Connect dari Canon merupakan software yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan kamera Canon. Kamera yang biasa saya gunakan itu Canon EOS R50. Ini dapat dihubungkan ke dalam smartphone untuk mentransfer foto, mengontrol kamera dari jarak jauh, dan juga fungsi lainnya. Nah, ini tampilan dari aplikasi Kamera Connect kurang lebih seperti ini. Nantinya kita bisa pairing menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi, dan nanti akan terhubung dengan kameranya secara langsung. Nah, ini bug pada aplikasi Kamera Connect diantaranya ya koneksi tidak stabil, kemudian lag pada preview foto atau gambar atau video, kemudian crash aplikasi, batasan transfer file, dan juga pairing yang sulit atau rumit. Nah, dari koneksi yang tidak stabil ini bisa menyebabkan pada saat kita mengimpor foto atau mau mendownload foto secara langsung menggunakan handphone itu terhambat, atau baru di tengah jalan nanti gagal downloadnya. Nah, itu kan namanya mengganggu proses kerja atau aktivitas pada saat menggunakan aplikasi ini. Nah, ini bisa lihat detail-detailnya. Nah, itu biasanya ngebugnya itu nge-lag. Nah, nge-lagnya itu nanti menyebabkan crash aplikasi pada seperti nomor 3 ini. Nah, kalau crash aplikasi ya udah, itu bakal force close atau keluar dengan sendirinya gitu. Nah, itu sangat mengganggu. Nanti juga pairing lagi. Nah, itu memerlukan waktu yang lama. Kemudian batasan transfer file itu juga, misal kapasitasnya terlalu besar, nanti akan terjadi lag dan juga crash. Nah, itu masih menjadi bug dari aplikasi ini. Kadang ini tuh walaupun sudah berkali-kali pairing, menyambungkan gitu, kadang ada waktunya itu susah banget. Jadi sangat mengganggu aktivitas. Entah Bluetooth-nya bermasalah atau Wi-Fi-nya antar handphone dengan kamera bermasalah, itu ada aja pokoknya bugnya. Jadi ya, ini merupakan kekurangan dari aplikasi ini. Tentunya kalau kita menemukan bug atau kesalahan, error, itu pasti kita dapat mengatasinya ya. Dengan teknologi apa? Nah, ini menurut saya ini ada 4 cara, yaitu edge computing, kemudian pengembangan API yang lebih robust, kemudian teknologi kompresi cerdas, dan juga cloud synchronization. Nah, jadi dari yang pertama, edge computing ini memproses bagian data di perangkat kamera sebelum dikirim ke smartphone untuk mengurangi beban transfer data. Nah, ini agar mengurangi lag pada preview atau pada saat download file. Kemudian pengembangan API yang lebih robust dapat mengembangkan API yang lebih stabil dan kompatibel dengan berbagai sistem operasi untuk mengurangi masalah crash dan kompatibilitas. Kemudian teknologi kompresi cerdas ini untuk file foto agar transfer lebih cepat tanpa kehilangan kualitas. Jadi
seperti apa kualitas saat kita foto, saat kita berhasil ngefoto, itu tidak terkompres dan ya kualitasnya masih sama bagusnya, jadi puas dengan hasilnya. Kemudian yang terakhir cloud synchronization, yaitu integrasi dengan layanan cloud untuk backup otomatis dan akses foto dari berbagai perangkat tanpa perlu transfer manual. Jadi kita hanya dengan tidak memerlukan kabel, hanya Bluetooth dan WiFi antar ini perangkat smartphone dengan kamera, kita bisa memantau foto, mendownload foto dan juga shoot foto. Nah, solusi teknologinya yaitu 4G, 5G WiFi, kemudian edge computing seperti tadi yang sudah jelaskan, robust API, smart compression dan juga AI interface. AI interface ini sebenarnya bukan bug ya, tapi ya kekurangan dari aplikasi ini karena AI-nya itu masih tergolong sangat sederhana, dan kalau memang masih pengguna baru mungkin masih ini sedikit bingung. Tetapi tenang aja teman-teman, kalau menggunakan aplikasi ini baru pertama kali itu pasti ada tutorialnya, dan tutorialnya itu sangat jelas. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis ini, analisa tentang aplikasi Canon Camera Connect. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika banyak salah tutur kata dalam saya menyampaikan materi presentasi. Terima kasih. Kemudian saya akan membuktikan, saya akan klik dari sini maka kamera akan mati secara otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.